Halo Sigmania, kembali lagi bersama gue, Teddy, di Sigma Horror episode 2. Di episode kali ini kita akan membahas misteri horor dari kartun SpongeBob. Seperti apa sih misteri horor yang ada di SpongeBob? Mari kita mainkan. Eits, jangan lupa untuk lihat kanan dan kiri. Misteri yang pertama. Misteri yang pertama adalah asal-usul Bikini Bottom. Mungkin kalian nggak asing dengan kata Bikini Bottom, tapi untuk reminder, Bikini Bottom itu adalah tempat di mana karakter-karakter yang ada di dunia SpongeBob itu tinggal. Tapi kalian tahu nggak sih, kalau Bikini Bottom itu terinspirasi dari pulau di dunia nyata. Pulau tersebut merupakan tempat uji coba nuklir. Bikini Atoll ini berada di Kepulauan Marshall, di mana di antara Hawaii dan Australia. Pada 25 Juli 1946, terjadi ledakan besar yang menyebabkan radioaktif yang sangat hebat, sehingga orang-orang di sekitarnya menjadi mati dan harus diungsikan ke tempat yang aman. Akibat ledakan tersebut membuat terumbu karang di sekitarnya menjadi rusak dan biota laut yang hilang. Ledakan tersebut juga membuat cekungan yang besar di Laut Pasifik. Nah, Sigmania, jadi ada teori yang bilang bahwa karakter-karakter SpongeBob ini merupakan mutasi genetik dari radioaktif tersebut. Kalian bayangin aja, masa ada kepiting yang punya anak ikan paus, terus ada spons yang bisa berjalan. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Misteri kedua. Misteri kedua ini berhubungan dengan resep rahasia Krusty Krab. Buat kalian mungkin nggak asing dengan restoran Krusty Krab ini yang mempunyai resep rahasia ini. Resep rahasia ini merupakan dari salah satu makanannya yaitu Krabby Patty. Tapi, kalian tahu nggak sih kalau resep rahasia Krabby Patty ini memiliki cerita yang seram di baliknya. Jadi, restoran Krusty Krab ini kalau kalian lihat bentuknya mirip dengan perangkap kepiting. Ada teori yang bilang bahwa Krusty Krab ini merupakan tempat penangkapan kepiting di dunia SpongeBob. Makanya itu, daging kepiting menjadi olahan dari Krabby Patty. Nah, itu juga alasan kenapa Tuan Krab nggak mau membongkar rahasia dari resep Krabby Patty ini. Nah, Sigmania, jadi Tuan Krab ini menangkap daging-daging kepiting dan menjualnya sehingga warga-warga Bikini Bottom ini menjadi kanibal ya. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Misteri ketiga. Berjudul Si Pemati Lampu di Krusty Krab. Sigmania mungkin tidak asing dengan karakter hitam putih yang memiliki wajah seram tapi memiliki kesan lucu. Karakter ini memiliki tugas yaitu mematikan dan menyalakan lampu di Krusty Krab. Nosferatu merupakan vampir yang berasal dari film Jerman dari tahun 1922. Nosferatu ini diadaptasi dari novel Dracula. Pada tahun tersebut, Nosferatu karena keseramannya dianggap sebagai simbol iblis. Tapi, bagaimana bisa simbol iblis ini muncul di film kartun yang lucu? Nosferatu ini juga tidak hanya sekali muncul di kartun SpongeBob, tapi dia muncul di beberapa episode. Nosferatu pertama kali muncul di episode Graveyard Shift, di mana Nosferatu menyalakan dan mematikan lampu di Krusty Krab, sehingga membuat restoran Krusty Krab memiliki kesan yang seram. Lalu, episode Neck Patty, Nosferatu bersembunyi dalam freezer selama semalaman, kemudian dia muncul dan meminum darah SpongeBob hingga keriput. Episode Place for Pets, Nosferatu muncul dalam peti mati dan diberikan kelelawar laut. Setiap episode yang ada Nosferatu memiliki kesan yang seram, tapi tetap bisa membuat kita tertawa. Wah, aneh ya, kenapa setiap kemunculan Nosferatu selalu memberikan kesan yang seram? Mungkin waktu kita kecil, kita nggak memikirkannya dan hanya tertawa saja. Tapi untuk sekarang kalian bisa membuat teori-teori dari apa yang kalian lihat. Mungkin dari kalian ada teori, bisa komen di bawah saja. Misteri keempat. Adanya unsur Illuminati. Dan yang teliti pernah menemukan unsur Illuminati di dalam kartun SpongeBob ini. Illuminati memiliki simbol yang berupa piramida bermata satu. Illuminati sering dikaitkan dengan sekte penyembah setan. Di dalam episode SpongeBob yang berjudul Toy Store of Doom, di mana Patrick dan SpongeBob terjebak di toko mainan selama semalam, di situ terlihat di belakang lemari ada piramida bermata satu. Di episode lain, terlihat Squidward ingin bergabung ke sebuah perkumpulan
yang atributnya memiliki unsur mata satu. Jadi, di episode ini, SpongeBob dan Patrick menemukan Squidward bertingkah laku yang aneh. Ketika mereka ikuti, Squidward ternyata memasuki gedung yang berbentuk piramida. Di dalam gedung itu, terdapat gurita-gurita lain yang berbentuk seperti Squidward, mengenakan atribut yang berunsur bermata satu. Squidward ingin bergabung dengan perkumpulan tersebut, tetapi digagalkan oleh SpongeBob dan Patrick, dan Squidward diusir dari tempat itu. Dari sini terlihat bahwa SpongeBob memiliki sekte Illuminati sendiri di dalam dunia SpongeBob tersebut. Gimana sih menurut kalian? Sebenarnya unsur-unsur Illuminati ini bukan hanya di film kartun SpongeBob saja loh, melainkan ada di kartun seperti The Simpsons, Tom and Jerry, dan kartun Disney. Menurut kalian gimana? Apa jangan-jangan petinggi-petinggi Hollywood ini bagian dari Illuminati? Sehingga penontonnya ingin didoktrin supaya terbiasa dengan Illuminati. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Misteri kelima. Episode SpongeBob yang hilang. Sigmania mungkin bingung, ini episode yang mana sih? Jadi di episode ini bisa terbilang episode yang cukup horor, karena di dalamnya terdapat gambar Squidward dengan mata yang melotot dan berwarna merah. Episode ini berjudulkan Red Mist. Ada juga yang mengatakan di episode ini merupakan ajakan bunuh diri, terutama untuk orang-orang yang memiliki mental yang tidak stabil. Episode kali ini udah pasti nggak lulus sensor, karena ada unsur darah dan ajakan bunuh dirinya. Apalagi di Indonesia, mungkin udah nggak ditayangkan atau di-cut-cut jadi hitam putih. Ada fakta menarik dari episode ini. Ada yang bilang kalau penulis dari episode ini merupakan pembunuh berantai dari Skotlandia. Kalau seperti itu, sepertinya emang nggak seharusnya dipertontonkan kali ya, nggak usah tayang. Tapi kalau kalian penasaran, mungkin kalian bisa cari internet. Kalau kalian udah cari internet, mungkin kalian bisa komen perasaan kalian setelah nonton episode itu. Gimana sih segmennya? Gue pengen denger dari kalian. Kira-kira episode mana yang aneh, serem, atau menurut kalian bener? Dan misalkan kalian punya misteri-misteri lain, bisa langsung sharing-sharing aja di bawah. Sekian dari episode kali ini. Misalkan kalian ada ide atau saran, komen juga di bawah. Gue Teddy, cabut. Sampai jumpa di Sigma Horror selanjutnya. Bye! And Grundy, born on Monday, first kissed on Tuesday, married on Wednesday, took ill on Thursday, the worst on Friday, died on Saturday, buried on Sunday.